Hai minasang, lama banget ya kita nggak ketemu guys. Jumpa lagi di YouTube channel aku setelah berapa bulan nggak pernah upload. Sorry banget ya, karena ya gitulah, lagi mager. Dan ini sekarang kita mau ke Kawazu Sakura di Prefecture Izu kalau nggak salah ya. Nah sekalian nih guys, karena kebetulan perjalanan agak jauh ya, aku mau cerita-cerita juga tentang proses pembuatan SIM mobil suami. Alhamdulillah itu suami baru dapat berapa minggu lalu lolos SIM-nya setelah 5 kali tes, 1 kali belajar mobil, kurun waktu 8 bulan guys baru lolos. Makanya aku mau ceritain bagaimana prosesnya pembuatan SIM di Jepang. Apakah gampang, susah, mahal, dan sebagainya. Kita langsung tanya aja kepada orang yang tes ya. Jadi cerita awalnya, kita datang di sini kan suami bawa SIM internasional ya dari Indonesia, dan ternyata SIM internasional Indonesia itu nggak bisa dipakai di sini guys. Ke pihak otoritas Jepang itu nggak mau terima SIM Indonesia, walaupun katanya internasional ya, tapi nggak bisa dipakai di Jepang. Jadi SIM Indonesia itu kan ada kayak semacam konvensi SIM antar internasional gitu ya. Nah Indonesia itu nggak masuk dalam konvensi itu, kecuali Indonesia itu bisa masuk kalau dipakai di Asia Tenggara doang, seperti Malaysia, Singapura, Filipina. Tapi kalau untuk di luar Asia Tenggara itu nggak bisa, nggak diterima. Nah kalau Jepang itu dia nerima SIM dari Eropa, Inggris gitu-gitu guys. Tinggal bawa ke Jepang, nanti daftar segala macam registrasi, nggak perlu tes itu udah bisa dapat langsung. Sedangkan kalau SIM Indonesia itu kita harus tes seperti awal bikin SIM baru gitu. Kebetulan suami karena udah dapat SIM itu, jadi nggak perlu belajar mobil dari awal yang benar-benar nggak tahu bawa mobil. Jadi tinggal convert aja istilahnya. Apa sih namanya? Kirikae ya? Ya, Kirikae itu semacam ya konversi SIM dari SIM Indonesia ke SIM Jepang. Tapi wajib ada tesnya juga. Oh iya guys, sekedar informasi, jadi tuh ternyata nggak harus SIM internasional aja ya yang dari Indonesia. SIM biasa juga bisa sih, yang penting SIM mobil, SIM A. Tapi setelah di sini bisa dikonversi jadi SIM Jepang. Oke, langkah pertama kalau kamu pengen bikin SIM di Jepang, bisa nyetir di Jepang, pertama adalah kamu harus tentuin dulu di mana tempat kamu mau bikin SIM. License-nya itu ada di mana. Nah, kita kebetulan tinggal di Kanagawa. Jadi menentukan itu tuh sesuai domisili kamu ya. Jadi kamu tinggal di mana, nanti kamu harus cari tahu kayak driving license terdekat itu di mana. Semacam Samsat lah gitu kalau di Indonesia. Kebetulan karena kami tuh tinggal di Kanagawa, jadi kita kebagian di namanya Futama Tagawa. Nah, tapi sebelum datang ke sana, kamu harus appointment dulu, Yoyaku namanya. Nah, Yoyakunya itu, janjiannya itu via telepon, dan mereka tuh rata-rata kebanyakan nggak bisa bahasa Inggris sih. Jadi harus ada teman atau siapa yang bisa appointment gitu menggunakan bahasa Jepang. Nah setelah dapat waktu buat janjian itu, nanti ya datang untuk daftar pemberkasan, terus tes juga sekalian pas hari itu juga. Nah untuk berkas-berkasnya sendiri itu apa aja, mungkin langsung suami aku aja yang jelasin ya, soalnya aku nggak begitu ngerti. Oke, Bapak dipersilakan. Berkasnya pertama itu apa ya, SIM Indonesia itu kita mesti translate. Itu ya translate-nya itu ke bahasa Jepang deh. Kita translate. Terus translate-nya itu pakai ini kan, pakai webnya yang resmi ya. Maksudnya nggak bisa asal bisa. Kayak Google Translate kita translate nggak gitu bisa, kan? Bisa. Itu ada web resminya buat translate apa lagi namanya, SIM Indonesia. Terus nanti kita tinggal upload, bayar berapa ya, 4.000 kalau nggak salah.
4.000, terus nanti dia kirimin di email, kita print. Nah itu syarat pertama. Itu di namanya apa tempat translate-nya tuh? Apa ya, Japan Automobil apa gitu, pokoknya Federation ya? iya. JAF itu ya? Itu translate di sana. Terus tapi ini syaratnya juga SIM kita di Indonesia itu pastikan setelah SIM-nya udah apalagi namanya terbit. Jadi kan di SIM kita itu ada ini kan, ada masa berlaku ya? Masa ya, waktu kapan diterbitin kan. Nah itu pastikan kita setelah terbit itu masih tinggal di Indonesia berapa ya, 3-6 bulan ya syaratnya. Karena pasti ditanyain nanti sama petugasnya, itu dilihat oh ini selama, nanti dia cocokin sama paspor, waktu kedatangan kita di Jepang sama waktu SIM-nya terbit itu bener nggak kita selama 3 bulan setelah SIM terbit itu ada di Indonesia atau enggak. Nah itu juga kita, kalau kurang nggak bisa, dia nggak menerima. Kalaupun di dokumen kita nggak ada, mungkin kita bawa paspor lama misalkan, pokoknya yang penting menunjukkan kita ada di Indonesia lah selama 3 bulan setelah SIM-nya terbit gitu. Jadi intinya kita nggak yang boleh mau bikin SIM itu nggak boleh keluar negeri atau nggak boleh meninggalkan Indonesia dalam waktu 3-6 bulan setelah SIM-nya terbit. Jadi biar membuktikan bahwa kita sempat bawa kendaraan nih selama 3 bulan atau 6 bulan di Indonesia gitu. Jadi nggak bisa kurang lebih segitu. Jadi nggak bisa misalkan baru terbit hari ini, terus kita berangkat minggu depan ke luar negeri, ke Jepang, ke sini, terus mau bikin, nggak bisa guys. Jadi harus nunggu dulu kita tinggal 3-6 bulan di Indonesia. Selanjutnya, nah karena SIM kita di Indonesia itu nggak nyebutin untuk SIM mobil atau SIM apa, makanya kita butuh surat keterangan dari kepolisian setempat. Nah itu surat keterangan kalau SIM kita itu untuk bawa mobil gitu. SIM kita itu untuk bawa mobil. Itu nah, surat keterangan. Itu formatnya udah banyak lah di internet, udah banyak. Itu bahasa Inggris. Harus bahasa Inggris. Bahasa Inggris nanti diminta aja di Polres ya, mungkin ya Polres atau Polsek mungkin. Kalau misalkan mereka nggak tahu formatnya, nanti tinggal cari di internet, udah banyak. Nanti minta tanda tangan aja. Tanda tangan sama stempel karena ya? Itu stempelnya di sini dia nggak bisa minta yang harus gambar atau apa, jadi harus cap basah. Selanjutnya bawa paspor sama ini Zairuka, terus Juminnya juga. Juminnya itu yang itu kita print di di Word, atau kalau udah punya my number itu kan tinggal print di ini di Sevel ya, di Kombini itu. Itu Juminnya. Terus apalagi ya, foto 3x4. Pas foto satu pas foto. Terus apalagi ya, kayaknya itu aja sih. Sama SIM asli, paspor itu bawa semua lah, kelengkapan itu bawa semua. Nah terus aku tambahin dikit, itu kalau kemarin ada kasus ya, temen kita seorang Indonesia juga. Nah dia tuh mau bikin SIM, sama kasusnya kayak gini, sama mau konversi ya, tapi ternyata dia ada kendala di namanya gitu guys. Jadi di namanya itu kan sebut aja mungkin kurang 1 huruf ya, 1 huruf doang itu kurangnya, itu nggak diterima. Jadi kalau kamu mau bikin SIM itu harus pastiin dulu kalau namanya itu benar-benar sama. Kasus suamiku tuh pas bikin, kita tuh sempat agak takut di awal gitu, soalnya karena kasus teman aku itu nggak diterima kan. Jadi suami itu pas bikin, aduh kita diterima atau enggak ya itu SIM-nya. Nah pas ngajuin, nama suami kan kebetulan panjangnya ada tiga kosakata ya. Jadi di nama terakhir itu dia disingkat. Jadi ada nama marga, nama orang tua itu disingkat. Di paspor nggak disingkat, sementara di SIM Indonesia itu disingkat. Nah suami ngejelasin, akhirnya mereka kayak kasih catatan, ditandain gitu bahwa ini adalah orang yang sama. Nah gitu, maksudnya ya beneran orang ini, hanya namanya mungkin kepanjangan nggak muat di SIM gitu. Nah tapi untuk jaga-jaga kita juga sempat bikin surat kayak keterangan bahwa suamiku itu adalah orang yang benar-benar
identitasnya yang itu. Jadi kita sempat nyari di Google juga buat jaga-jaga, takutnya nanti dipermasalahin. Jadi kita punya bukti lah gitu. Jadi gitu guys. Kalau misalkan mau bikin SIM harus pastiin dulu namanya nggak kurang satu huruf pun atau berbeda. Kalau kurang mungkin kayak disingkat mungkin masih oke, tapi kalau berbeda itu misalkan berbeda huruf kayak I diganti Y, biasa kan gitu kan namanya kan, misalkan kayak Andi, misalkan Andi I terus di belakangnya Andi Y gitu, itu udah fatal banget tuh kalau kayak gitu. Nggak boleh beda sama sekali, nggak boleh beda. Jadi gitu guys. Terus selanjutnya pas hari itu tes juga. Hari itu terus masukin berkas. Kalau udah lolos? Ya nanti ada petugasnya, dia verifikasi awal dulu. Terus kita kayak isi isi kuesioner lah gitu, menyatakan kita nggak ada pernah melanggar atau kriminal atau apa. Pokoknya jawablah sesuai kuesionernya itu gitu. Itu juga kuesionernya udah bahasa Indonesia sih kayaknya kemarin. Karena kan dia lihat ini, oh ini orang Indonesia kan, Indonesia Jin gitu. Terus dikasih kuesioner yang bahasa Indonesia. Terus kita isi, oh tidak udah. Terus beli stem. Beli stemnya itu untuk submit berkas itu 1.500 1.500 kayaknya. Nah setelah kita submit berkas, nunggu nanti ada orang di dalam lah, timnya, mereka verifikasi benar apa enggak semuanya. Kalau misalkan kita udah benar semua data-datanya, udah nanti dikasih nomor untuk jadwal tes tulis hari itu juga. Tapi kayaknya sebelum tes tulis itu kayak tes mata dulu nih. Terus selanjutnya itu tes tulis ya? Tes tulis itu tes tulisnya kayak gimana? Tes tulis itu sebenarnya gampang ya, karena kan dia kayak cuma 10 soal, terus pertanyaan yang ya pasti bisa jawab lah, intinya begitu. Ya kayak apa gitu contohnya? Misalkan kayak kecepatan berapa, ini ada tanda larangan, ini benar atau salah itu. Pokoknya dia kayak true false aja sih begitu. Oh, berarti kayak benar salah gitu. Kayak misalkan naik mobil terus ada tanda ini menyala gitu, ini boleh jalan enggak begitu. Berarti itu ya kemungkinan besar pasti lolos ya? Lolos lah ya. Tapi kita bisa pilih bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Cuma 2 aja? Cuma 2. Oke. Terus setelah lolos itu hari itu juga? Terus ya langsung dikasih tahu nanti kalau lolos. Terus nanti dia kayak ngasih nomor registrasi. Kayaknya kalau sekarang itu nomor registrasi itu nanti kita registrasi di web buat jadwal nyetirnya. Nah, tes nyetir. Kalau Abi dulu langsung dijadwalin sama dia. Pas hari pertama itu. Pas setelah lulus itu langsung dijadwalin, ini tanggal sekian ini balik lagi buat untuk tesnya. Untuk tes. Nyetirnya. Nah, disclaimer dulu, tes nyetirnya itu juga guys tergantung prefecture ya. Jadi nggak semua sama waktunya, karena ada yang padat kayak di Tokyo itu mungkin bisa nunggu 2-3 bulan gitu ya. Jadi nggak semua sama. Kalau yang agak sepi-sepi, mungkin daerah-daerah ya agak jauh dari kota, itu bisa langsung seminggu sekali bisa, 2 minggu sekali bisa. Maksudnya jadi nggak mesti sama semuanya. Nah kebetulan suamiku itu dapatnya sebulan sekali, hampir sebulan sekali ya. Awalnya kayak 30 hari. Ya, awalnya kayak 30 hari. Tapi ada, ntar aku mau liatin ya. Ada polisi di depan. Patroli. Tapi biasanya dia hilang tuh kayak gitu. Dia kejar apa? Dia kejar. Kelihatan nggak yang motor itu? Kan di tol nggak ada motor kan? Sini boleh. Di sini boleh ya? Boleh. Oh, di sini boleh. Itu guys. Ya udahlah, sambil kita lihat pemandangan aja ya, sambil kita ceritain kayak gimana. Nah terus kalau kita registrasi sendiri nanti dikasih step-stepnya lah, webnya ya. Pokoknya nanti dijelasin sama dia, sama petugasnya begitu. Terus kita mesti daftar. Nah untuk tes itu sehari itu ada 2 sesi, pagi sama siang. Jadi kita bisa pilih hari yang sama itu mau ngambil yang tes pagi atau siang. Jadi kalau misalkan mau tes nyetir pagi sama siang. Pagi siang itu ada ininya, ada. Cuma hari Jumat ya? Apa? Cuma hari Jumat bisa aja tesnya? Enggak, setiap hari bisa. Setiap hari itu ada 2 sesi. Untuk mengenai biayanya itu, kalau tesnya itu berapa? Tes nyetirnya? Tes nyetirnya ya. Jadi kalau pas waktu kita submit berkas tadi kan kita bayar 1.500. Nah, pertama kali tes
setelah submit berkas itu kita cuman bayar sekitar 2.500 lah kira-kira. Itu apa? Buat tes pertama kali, buat tes nyetir pertama kali. Oh, tes nyetir pertama kali. Pertama kali. Jadi kan setelah submit berkas tadi kan 1.500. Terus tes lagi, buat balik lagi tuh bayar 2.500. Jadi totalnya 4.000. 4.000. Nah, itu kemungkinan besar pasti gagal sih. Tapi ada juga yang lolos, guys. Ada juga yang lolos, tapi triknya itu harus latihan dulu. Iya. Jadi biasanya itu orang-orang di sini sebenarnya nggak diwajibin ya kalau latihan. Jadi latihan itu bayar sekali latihan berapa? Ini tergantung ya. Kalau misalkan kita ada kenalan atau teman yang bisa udah punya SIM dan dia bisa jadi instruktur gitu, Bahasa Jepang. dan bisa bahasa Jepang juga, itu kita bisa sama teman, sama kenalan. Nah, itu bayarnya berapa? 6.500 lah. Sekali latihan 50 menit. 50 menit di tracknya itu. Iya. Terus tapi kalau mau bawa mobil Kalau bawa mobil sendiri kayaknya juga harus ada aturannya deh. Jadi mobilnya itu harus yang kayak gimana gitu. Pokoknya kalau kita sewa full ya. Sewa full itu maksudnya sewa mobil, instruktur sama tracknya itu sekitar 8.500 ya. Iya. Atau hampir 9.000 lah pokoknya. Iya. Kalau cuma pinjam mobilnya, maksudnya pakai mobilnya? Pakai mobilnya mungkin cuma sekitar 5.000-an ya. 5.000-an apa berapa gitu. Tapi kalau semuanya maksudnya kita punya Ya mobil, itu. Kalau mobil sendiri, maksudnya mobil temannya. berarti kan kita cuma sewa trek. Kalau Iya. misalkan punya mobil sama punya ada teman yang ini kan. Iya, kalau sewa trek berapa? Sewa treknya doang itu kayaknya 5.000-an kayaknya. Oh, gitu. 5.000-an apa? Berarti hampir beda tipis sama yang Gitu. jadi gitu, guys. Nah, terus itu kalau misalkan udah latihan gitu, insya Allah itu cepat lulusnya. Karena mungkin kita lebih tahu tracknya kayak gimana, terus juga meminimalisir juga kesalahan dan sebagainya. Karena untuk tesnya itu guys, di orang Jepang itu bener-bener teliti dan jeli banget. Jadi kalau misalkan kebetulan suami tes pertama itu dia gagal gara-gara apa? Yang gara-gara kurang ke kiri. Jadi kurang mepet guys, kurang mepet doang. Ya Allah, di Indonesia kita semepet apa ya? Kadang udah mau nyenggol mobil orang aja. Di sini tuh kurang mepet. Jadi suami bawa mobil kemarin tesnya kan, misalkan harus belok ke kiri kayak ke trotoar gitu ya. Maksudnya mau belok kan, pasti kan belok. Gimana sih kalau belok ya? Pasti harus kita nggak mau juga kena trotoar kan, tapi di sini harus mepet banget. Nah, kalau terlalu mepet juga nggak boleh. Jadi emang harus presisi lah mepetnya. Nah, alasannya kenapa harus mepet? Itu biar pas kita belok biar nggak ada mobil sepeda atau motor yang melewat, nyalip nyelip lah pokoknya gitu. Jadi nggak boleh kasih ruang buat sepeda sama motor lah buat masuk di tengah-tengah gitu. Gitu guys. Jadi itu alasannya kalau misalkan disuruh mepet. Jadi nggak boleh terlalu mepet juga, ntar tabrak trotoar ya. Terus itu pas tes itu ada berapa orang dalam mobil? Nah, jadi kalau kayaknya itu dia satu sesi ya kan, satu hari itu kan ada 2 sesi tadi. Satu sesi itu kayaknya ada kuotanya deh, kayak cuman 10 atau 15 orang begitu. Buat 10 orang kayaknya, 10 sampai 15 pokoknya. Untuk yang tadi itu kiri kaya itu. Untuk yang udah janjian ya. Yang kiri kaya konversi. Konversi. Oh iya. Jadi satu sesi itu 10 sampai 15 lah. Nah, nanti kita nunggu di ruang tunggu. Pokoknya satu kali jalan dia mobilnya itu ada 3 orang. Gitu. Jadi kita bisa lihat lagi tuh, bisa lihat nanti orang yang sebelum kita sama sesudah kita itu dia nyetirnya kayak gimana, kita bisa lihat. Oh gitu guys. Jadi kita bisa saling tahu nih teman orang-orangnya ini kira-kira lulus nggak, bagus nggak nyetirnya. Jadi kita bisa sambil belajar juga sih kalau misalkan dia bagus ya. Jadi tipsnya itu kalau bisa jangan ambil nomor yang awal-awal gitu. Oh, yang tengah-tengah bagus ya. Iya, kita bisa ngelihat, bisa lihat lah. Iya. Orang di bawah gitu. Tapi hasil lulusnya itu setelah semuanya dikasih tahu. Bukan misalkan kita udah kita pertama nih, terus langsung diumumin kamu lolos ya gitu, kamu nggak lolos ya enggak. Jadi kita harus nungguin dulu tiga-tiganya gitu, semuanya selesai baru diinfoin kalau kamu lolos, kamu nggak lolos gitu. Tapi kalau misalkan
waktu tes itu kan, kalau tesnya itu kan kayaknya dia pakai sistem poin ya. Ya. Jadi kalau misalkan kita udah gagal berapa kali, itu sama petugasnya disuruh balik ke base, nggak usah selesaiin ininya, nggak usah selesaiin tracknya. Jadi udah pasti nggak lolos lah. Kalau udah disuruh pulang itu pasti nggak lolos sudah. Oh gitu. Nah, pasti nggak lolos. Terus kalau misalkan yang fatal, misalkan kayak tanda berhenti tapi tomare tapi kita nggak berhenti, itu langsung disuruh pulang lah. Udah pulang ke base aja gitu, udah pasti nggak lolos. Fatal ya. Ya, Kalau itu mah fatal. Kayak nyenggol trotoar itu kan fatal kan. Iya. Itu pasti langsung gagal. Oh gitu. Tapi kalau selesaiin track itu tinggal nunggu hasilnya dulu. Kita nggak tahu nih benar lulus apa enggak begitu. Oh gitu. Nah kebetulan kasus suami aku tuh dia kesel banget guys, karena dia setiap tes itu nggak pernah disuruh pulang. Jadi selesai tesnya semua, hanya tuh pas tes itu kayak petugasnya itu suka, maksudnya kalau ada yang salah jadi kayak dia cuma ngobrol pakai bahasa Jepang ya, maksudnya ini gitu bilang ini gitu kayak negor, tapi suami juga kan nggak tahu ya, jadi apa yang salah gitu. Tapi selesai, kalau dibilang tracknya semua selesai dari awal sampai terakhir, nggak ada yang kurang gitu. Nah terus keselnya itu kayak suami bingung apa lagi yang kurang gitu. Nah ternyata pas terakhir itu baru dikasih tahu ini kayak kurang mepet. Nah terus akhirnya karena tes pertama gagal, jadi tes kedua lagi. Nah tes kedua itu jedanya 1 bulan ya. Nah 1 bulan itu tes kedua gagalnya gara-gara apa? Kurang ngebut. Kurang ngebut, ya Allah. Kurang ngebut guys. Jadi kata kurang cepet. Jadi ada tracknya itu yang kita memang harus ngegas gitu. Jadi tracknya itu guys nggak semua kayak misalkan kita mau hantam aja. ada pengalamannya orang mana gitu ya, luar orang Bangladesh gitu. Pokoknya orang luar negeri juga lah. Sama-sama orang asing. Nah dia tuh bikin guys, sekarang ngomong-ngomong kita lagi di tunnel gitu. Nih tunnelnya. Nah kebetulan orang itu tuh kayak bawa mobil tuh asal ngegas aja gitu guys. Jadi pokoknya nggak ada kayak lambatnya, nggak ada cepetnya, sama aja gitu. Pokoknya dia hantam aja, hajar aja gitu. Sampai setengah disuruh pulang. baru sampai setengah disuruh pulang sama petugas. Udah pulang, balik gitu guys. Jadi ada ininya, ada aturannya. Jadi kapan harus cepat, kapan harus lambat. Itu suami gagalnya yang kedua itu tes keduanya gara-gara itu kurang cepat katanya. Nah terus akhirnya tes ketiga lagi. Nah ini tes ketiga gagalnya gara-gara apa lagi nih? Ini kurang nengok kiri kanan, kurang nengok ke kiri apa ke kanan ya, pokoknya lah gitu. Kurang nengok guys. Padahal aku kan udah bilang ya ke suami, yang ke tes ketiga ini aku bilang insya Allah lulus nih gitu. Kamu kalau tes nanti tuh lebayin aja gitu, maksudnya kalau pas giliran nengok ya udah nengoknya agak lebay gitu, aku bilang. Kalau nengok itu 3 aturannya kan, harus lihat ini apa, spion belakang, samping, sama harus nengok ke belakang gini supaya apa, blind spotnya lah, liatin blind spotnya begitu. Harus lihat. Jadi pas mau belok kiri atau belok kanan atau pindah jalur itu kita harus 3, lihat tengah, samping, sama blind spot. Bentar aja sebenarnya begitu. Iya. Nah itu kayaknya pas waktu yang ketiga itu gagalnya gara-gara nggak liatin blind spotnya. Gitu guys, trik-triknya. Terus akhirnya tes lagi yang keempat guys. Nah yang ketiga tuh suami udah mulai males-malesan karena capek lah ya. Setiap tes itu kan harus bayar 4.000 plus ongkos kesana agak jauh ya, jadi 1.000, jadi mungkin 5.000. Kalau di rupiah ini 500.000, 600.000 lah ya. Nah itu setiap kali tes harus bayar segitu, jadi lumayan juga habisin duit dan waktu, terutama waktu ya, karena harus janjian gitu, janjian sebulan, terus belum juga kalau harus cuti ya, karena seharian gitu kan ngurusnya. Nah makanya dia agak sempet down juga, kayaknya nggak mau lanjut lagi gitu. Tapi aku bilang sayang kan. Nah, akhirnya pas tes ketiga kebetulan karena ada teman senior di sini yang nawarin, ayo kita latihan aja gitu, latihan mobil. Nah suami ikut kebetulan karena ada yang ngajarin, jadi dia nyewa trek sama mobil. Jadi bayar kemarin 6.000 ya?
6.500 itu ada yang latihan. Nah setelah latihan itu tes lagi yang keempat. Alhamdulillah lolos guys yang keempat, nggak ada masalah apa-apa. Nah pas lolosnya itu juga agak lama sampai sore karena harus harus ini dulu bayarnya tuh 2.000 lagi, nambah 2.000. Itu apa, buat apa? Nggak tahu buat apa lah, bukannya buat cetak kartunya kali. Oh cetak kartunya. Nah 2.000 berapa lah, 2.100 apa berapa itu. Terus nunggu buat ini pas foto. Pas foto. Nah itu aja pas foto. Terus apa lagi namanya nih, nanti dia jelasin cara, soalnya kan di SIM itu udah sama IC cardnya ya. Jadi kayaknya di SIM itu ada informasi catatan gini kita kali, catatan pelanggaran kita kali kayaknya. Oh gitu ya. Nah, jadi dia bisa langsung scan itu di mesin. Jadi nanti dia ajarin ini buat cara nge-scan-nya kayak gimana itu. Itu scan buat apa? Kayaknya kurang paham juga sih, tapi kayaknya mungkin itu kayak ngelihat ini record catatannya ya. Oh jadi kayak misalkan minta data diri bisa pakai itu ya? Bisa kayaknya, tapi kurang tahu juga sih. Tapi yang jelas itu bisa dibaca lah, SIM-nya itu bisa kebaca IC card-nya gitu. Masya Allah bagusnya. Bagus banget ya guys. Terus itu langsung jadi hari itu juga sih. Langsung jadi hari itu juga. Bisa diambil ya. Nah ini terus juga ada info tambahannya. Nah berkas kita itu kalau konversi itu cuman berlaku 6 bulan dari kita submit. Jadi kalau selama 6 bulan itu kita gagal terus, berarti kita mesti ngulang lagi dari awal. Ulang lagi masukin submit lagi berkas lagi gitu. Oh gitu guys. Jadi usahain selama 6 bulan itu harus dapat, kalau nggak mesti ngulang lagi dari awal. Jadi gitu guys. Jadi total semua itu waktu 8 bulan nunggu, dan suami dapat 4 kali tes, satu kali latihan. Itu total biaya yang dikeluarin itu sampai bisa dapat SIM berapa kira-kira ya? 40.000. Kalau 4 kali tes kan berarti 16.000. Mungkin sama transport lain-lain mungkin 25.000 kali ya? Dengan latihan? Iya, 25.000 ya. Ya sekitar 25 sampai 30.000 lah mungkin, kalau nggak nyampe 30.000. Ya 2 jutaan lah berarti guys. 2 jutaan. 3 juta, hampir 3 juta. Hampir 3 juta baru bisa dapat SIM itu. Tapi ini udah termasuk murah. Itu termasuk murah karena kalau mau bikin SIM yang dari awal kayak sekolah itu bisa ngabisin 300.000, bisa 30 jutaan. Tapi ada juga yang kayak tes juga nggak sampai 30 jutaan. Tapi lumayan juga, itu mungkin sekitar 100 ribuan, 10 jutaan ke atas gitu guys. Jadi sebenarnya kalau mau bikin SIM di Jepang yang paling enak dan murah itu Kirikae, konversi dari SIM Indonesia. Tapi ya gitu waktunya agak panjang, agak lama. Tapi lebih murah ya, cuma hanya di bawah 5 juta itu udah bisa dapat SIM-nya. Itu guys. Ini sekarang kita lagi di perjalanan, tinggal 2 jaman lagi ke lokasi Sakura Kawazunya. Nanti sampai sana baru kita lanjut lagi ya. Mungkin videonya udah agak kepanjangan, nanti aku mau liatin aja sakuranya sebagian. Oke? Guys, kita udah di Kawazu Sakura dan kita baru nyampe. Kita mau makan dulu pas di depan sungai. Itu pohon sakuranya sana. Sebenarnya masih banyak lagi di sebelah sana, tapi nanti habis makan kita jalan-jalan ya. Guys, sekarang kita mau jalan dulu. Tadi udah selesai makan. Dingin banget di sini guys. Mataharinya tiba-tiba hilang. Langsung mendung nih, di atasnya mendung. Makanya kita mau cari jalan-jalan dulu, cari sakura, dan nanti aku mau liatin ini sekelilingnya. Banyak jualan makanan, banyak jualan souvenir gitu. Ini juga ada kayak snack cemilan gitu. Ini sama juga makanan tapi nggak halal kayaknya. Guys, itu sakuranya
Sebenarnya banyak semuanya sakura guys, hanya apa namanya udah mulai keluar daunnya kan, jadi tinggal ijo-ijonya aja nih. Wah, udah tinggal pink-pinknya tinggal dikit. Cantik banget padahal. Guys, sampai di sini dulu video kita kali ini karena langit juga udah mulai mendung dan kayaknya mau hujan daripada kita kehujanan, jadi kita mau pulang. Terima kasih udah menonton videonya. Semoga informasi tentang SIM itu tadi bermanfaat untuk kalian semua. Aduh, aku sampai ngomong aja susah, dingin banget guys. Oke, see you on the next video. Bye.